Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, We Loves It. Nah, kalian tahu nggak ini apa? Ini tuh kerang dimasak saus padang ala-ala aku. Nah, ini aku masak sendiri loh. Tuh lihat, sedep kan kelihatannya? Kalian mau tahu cara bikinnya? Aku bakal bagi resep cara bikinnya di YouTube channel aku. Nah, kalian jangan lupa subscribe ya, karena aku bagi-baginya secara gratis. Nah, pertama aku siapin bawang merah dan bawang putih. Ini aku potong-potong dulu, aku cincang-cincang, aku iris-iris seperti ini ya. Aku pakai bawang merahnya agak banyakan ya, kira-kira sekitar 4 sampai 5 siung kayak gitu. Nah, aku pakai bawang putihnya itu cuma 2 siung aja, aku geprek dulu. Nah, terus cabai merah panjang yang keriting aku potong-potong miring-miring kayak gini nih biar cantik-cantik dikit gitu, meskipun aku bukan tangan-tangan chef tapi setidaknya lumayan lah buat mempercantik gitu jadinya makanannya. Nah, biasanya kan kalau saus padang itu harus pedes ya. Nah, aku pakai cabai rawit juga. Jangan lupa nih daun bawangnya juga kita potong-potong kayak gini nih. Kita siapin minyak gorengnya ya, kita panasin dulu. Pastikan teflonnya dan juga minyaknya itu sudah panas ya. Baru kita masukin semua yang sudah kita potong-potong tadi. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga cabai keritingnya. Kita masukin, kita tumis dulu bumbu-bumbunya ini sampai dia layu dan juga wanginya harum semerbak keluar. Seperti itu. Nah, aku pakai agak banyak ya, tuh bisa dilihat tuh. Satu teflon agak hampir mau penuh tuh potongan cincang-cincangannya. Guys, aku minta tolong ya buat kalian sambil nonton ini jangan lupa subscribe channel aku supaya aku tuh lebih semangat lagi kasih kalian tutorial cara masak ya. Nah, ini aku pakai mentega ya guys. Aku pakai mentega sedikit aja ya, tuh kira-kira seperti yang kalian lihat gitu loh, sedikit aja. Itu sih kira-kira paling 1 sendok makan lah gitu supaya dia lebih wangi gitu. Tuh. Semua aku tumis, jangan sampai gosong ya guys. Ingat kalau kalian punya teflon anti lengket kayak gini, kalian pakai yang anti lengket. Jadi kan nggak sampai gosong gitu. Dan lebih enak aja gitu kalau misalnya untuk masak yang saus padang kayak gini. Ini kita tumis-tumis ya, kita tumis-tumis sampai dia layu, sampai dia harum. Nah, baru kita siapin kerangnya. Aku pakai kerang darah tuh. Ini sudah aku cuci ya. Ini sudah aku cuci tuh. Aku pakai langsung semua utuh-utuh kayak gini. Nggak aku potong-potong lagi karena memang aku sukanya ya kerang darahnya kayak begini gitu. Tapi kalau kalian nggak suka yang terlalu besar-besar, kalian bisa potong-potong lagi ya. Itu sih sesuai selera aja sih. Kalau aku kan ini intinya cara masaknya gitu. Di sini aku tambahin 1 gelas air putih, air mateng ya ini ya, air mateng. Nah, di sini aku rebus sekalian sama bumbunya, langsung kerangnya aku rebus di sini. Ya, kalau kalian punya seleranya yang nggak mau terlalu lembek, kalian rebusnya agak lamaan. Kalau yang masih mau agak sedikit sensasi kerangnya nggak terlalu lembek, nah kalian boleh rebusnya nggak usah terlalu lama. Di sini aku tambahin garam. Garamnya itu takaranku sekitar 1/2 sendok teh. Ya, dan juga aku pakai kaldu jamur ya. Aku pakai kaldu jamur yang merek Totole. Nah, aku pakainya ini kalau ditakar itu sekitar 1,5 sendok teh kira-kira gitu. Kalau kalian mau lebih gurih, kalian bisa tambahin jadinya 2 sendok teh juga nggak apa-apa ya. Tapi ini aku pas sih kalau untuk selera aku gitu. Maaf nih rekamannya keputus-putus ya sayang ya. Nah, setelah kita masukin air, masukin garam micin, nah kita tutup dulu tuh, kita rebus ya supaya dia lebih lunak seperti itu. Setelah dia mendidih ya, kita aduk-aduk lagi nih, kita aduk-aduk. Nah, habis itu setelah kita aduk-aduk, nah kita siapin, pokoknya kita tetap rebus dulu ya sampai dia tuh nggak alot gitu kerangnya. Karena kan kalau rebusnya sebentar, kerangnya itu dia masih alot kayak cumi gitu. Jadi ini aku biarin aku rebus dulu lagi gitu. Nah, ini aku pakai kecap asin ya. Aku pakai kecap asin tuh. Ini aku pakein kecap asin sedikit.
Nah, terus juga aku pakein kecap manis juga nih. Aku pakai kecap manis, kecap kental manis tuh ya. Kayak gini, aku pakai kecap manis. Nah, kalau ini sih selera ya. Pokoknya kalau kecap, saus itu selera. Kalian sambil pakai sambil dikoreksi rasa aja gitu sampai pas dengan selera kalian. Kalau aku sih seleranya ya nggak mau terlalu asin dan nggak mau terlalu manis. Aku sukanya lebih ke gurih gitu kalau selera aku. Nah, setelah semuanya aku masukin tadi, aku baru pakai saus belibis nih. Jadi ini saus cabe ya. Aku pakainya saus cabe belibis. Aku pakai, kalau ini juga sesuai selera aja ya. Maaf ya, ini belibis aku udah mau habis. Jadi aku agak-agak ditekan-tekan begini, agak-agak dipencet-pencet seperti ini ya. Ini ngabisin saus aja sih sebenarnya nih. Makanya kepikiran mau masak kerang saus Padang kayak gini. Ya, ini aku pakai saus belibisnya yang cabe. Kalau untuk habis itu aku pakai saus tomat juga nih. Aku pakai saus tomat ya. Saus tomatnya aku pakai yang merek Del Monte. Kalau saus tomat soalnya emang enaknya yang merek itu ya kalau aku, menurut aku gitu. Kalau mau saus tomat yang merek lain juga nggak apa-apa sih, itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Nah, ini saus tomatnya aku karena belinya sekaligus banyak jadi aku masukin ke dalam wadah kayak gini, jadi wadahnya nggak kelihatan mereknya ya, karena aku belinya tuh sekaligus banyak karena anak-anak aku tuh suka juga saus tomat gitu. Jadi sekali beli memang agak banyak gitu yang pakai jerigen gitu. Nah, setelah saus tomatnya kita masukin, kita aduk-aduk lagi nih supaya dia nggak ngerindil ya saus tomatnya. Nah, kita aduk supaya dia rata kayak gini. Ini masih teksturnya dia masih cair, masih encer ya. Entah kenapa kalau aku masak tuh aku suka banget diaduk-aduk-aduk terus gitu. Ya, seperti main masak-masakan gitu, teringat masa kecil. Nah, setelah itu aku masukin daun bawang ya, daun bawang yang tadi aku udah potong-potong. Aku masukin nih, tuh habis itu ya biasa aku aduk-aduk lagi kayak gini. Supaya dia lebih larut, daun bawangnya juga aku nggak mau terlalu sebentar. Soalnya kalau terlalu sebentar nanti terlalu kerasa banget daun bawangnya. Jadi aku mau yang memang daun bawangnya juga ikut mateng di dalam gitu. Yang ikut sampai layu lah seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang, aku lihat nih ada beberapa YouTube channel yang lain, chef-chef gitu, mereka suka yang masih seger-seger gitu udah diangkat daun bawangnya. Itu balik lagi selera ya. Nah, aku tadi barusan kasih lihat, aku pakai gula ya, gula putih itu sekitar setengah sendok makan. Cuma supaya lebih ada sensasi rasa manisnya tapi sedikit gitu loh. Jadi nggak cuma asin tok gitu. Kalau kita nggak pakai gula ya, masakan itu jadi kerasanya tuh kayak asin gurih doang gitu. Kayaknya kurang kalau menurut aku. Aku seleranya tuh aku tambahin gula sedikit. Kalian boleh coba nih. Jadinya tuh enak banget ini bumbunya. Bener-bener enak ya, nggak keasinan, nggak ke manisan gitu, pokoknya pas deh gitu, pas. Nah, itu kalian balik lagi ke selera masing-masing ya. Nah, aku merasa masih kurang-kurang saus tomat dan juga saus cabenya, jadi aku tambahin karena tadi aku udah koreksi rasa masih agak kurang strong rasanya menurut aku, karena aku suka masakan kayak gini tuh aku sukanya yang strong, makanya aku tambahin lagi saus tomatnya. Ya, selain saus tomat, aku juga tambahin lagi saus cabenya, saus cabe belibisnya, karena memang tadi tuh aku pencetnya agak sedikit ya, karena memang udah mau habis. Nah, ini tadi aku tumplekin, tebalikin supaya mencetnya dapatnya lebih banyak ya. Ini tuh rasanya aku lumayan pedes dikit ya, lumayan pedes dikit soalnya saus Padang kan memang rata-rata agak pedas dikit gitu, tapi aku juga nggak mau terlalu pedas-pedas banget soalnya pakai nasi biar nggak terlalu susah makan gitu loh kalau yang nggak terlalu suka pedas banget gitu. Tapi kalau kalian yang doyannya pedas banget, kalian boleh tambahin di cabai rawitnya. Cabai rawitnya bisa tambahin aja jadi 10 biji gitu, 10 cabai. Nah, itu pasti pedas tuh kalau 10 pakainya. Nah, ini aku pakai lada dikit ya, lada bubuk. Aku pakai lada bubuk tuh yang merek Ladaku. Tuh aku pakai sedikit aja, sejumput lah bahasanya kayak gitu. Aku pakai nggak banyak-banyak, cuma sekedar biar ada rempahnya gitu loh, enak kayak gini. Nah, kita lanjut, kita aduk-aduk lagi supaya rata semua.
Nah, terus karena ini teksturnya cair, aku tambahin tepung maizena ya. Tepung maizena ini aku pakainya 2 sendok makan ya, 2 sendok makan. Terus aku tambahin air putih, air matang sedikit ya. Aku tambahin air matang sedikit. Aku aduk-aduk nih, aduk-aduk dulu. Jadi airnya itu nggak boleh panas ya. Airnya itu harus air suhu biasa ya, air biasa. Nah, kalau panas dia pasti jadinya kayak cindil-cindil gitu. Nah, jadi dia masih encer kayak gini. Ya, ingat kalau tepung maizena itu harus pakai air biasa, jangan pakai air mendidih atau air hangat atau air panas, itu jangan ya. Nah, habis itu kita tuangin tuh. Nah, ini tuh untuk merubah teksturnya. Jadi maizena itu untuk merubah teksturnya jadi kental. Nah, kental ya. Saya ngomongnya terlalu bahasa apa ya, kental ya. Pokoknya supaya menjadi kental gitu maksud saya. Nih kayak gini nih. Ini kan jadi udah bener-bener kelihatan kayak ya mirip-mirip sedikit lah sama rumah-rumah makan ataupun restoran-restoran yang bukan terlalu tinggi ya. Kalau saya kan memang bukan chef. Nah, jadinya saya sebisa saya seperti ini nih. Tapi menurut saya ini udah medok gitu. Menurut saya udah medok dan aku cobain itu bener-bener enak banget tuh. Lihat tuh. Mantep kan? Nggak kalah kan sama tempat-tempat rumah makan begitu tuh. Ini adalah kerang saus Padang ala-ala aku ya, ala-ala aku. Nah, silahkan dicoba teman-teman.